Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Abdul Rahman. Kemarin ketiduran. Oh iya, Banyak ngopi. Kebanyakan ngopi. baik. Ini kebetulan sekali kita mau murojaah sebentar tentang isim-isim yang dibaca Rofa yang sudah kita pelajari kemarin, Ustaz. Iya, Al-Marfu'an Sabah, isim-isim yang dibaca Rofa ada 7 macam. Wahya al-fa'il, wa naibul fa'il, wal mubtada, khabarul mubtada, wasmu kana wa akhwatiha, wa khabaru inna wa akhwatiha, wa tawabi'. Yang pertama kemarin adalah fi'il isim yang dibaca rofa untuk menunjukkan pelaku pekerjaan. Kemudian naibul fa'il, pengganti dari fa'il, yakni ketika fi'ilnya diubah menjadi fi'il mabni majhul atau kata kerja, benar. maka bukan lagi Iya, fa'il yang disebutkan melainkan naibul fa'il. Naimul Fa'il. Fa'il dan naibul fa'il masing-masing terdiri dari 3 macam, yakni isim dhohir, isim dhamir, dan masdar mu'awwal. Masdar mu'awwal itu Kemauan. dari an. An yang amil nawasib itu, yang disebut juga dengan masdar, serta fi'il mudhari yang dimasukinya. An beserta fi'il mudhari yang dimasukinya ditakwil atau dialihkan bentuk menjadi masdar. Karena sebenarnya yang berhak menempati kedudukan fa'il ataupun naibul fa'il itu kan isim, Sim. bukan fi'il. Maka kalau fi'il mau dijadikan kedudukan isim, dia harus dimasuki dengan an supaya dia mau apa namanya bisa dianggap sebagai isim. Pastikan isim ya. Nah, Nakil ilal mubtada yang ketiga adalah mubtada. Ada kalanya mubtada itu berupa isim mu'rab, ada kalanya juga isim yang mabni. Mubtada ini kan isim yang berada di awal kalimat yang menjadi subjek Iya, yang dijelaskan. Maka harus berupa isim ma'rifat. Baik itu berupa isim mu'rab maupun isim mabni. Isim mu'rab meliputi ada yang mufrad, musanna, dan jamak. Ada juga sebenarnya masdar mu'awwal yang di i'rab atau ditarkib menjadi mubtada. Ini masuknya nanti ke dalam isim mu'rab. Karena kan masdarnya itu di apa namanya berasal dari an serta fiilnya tadi, terus ditakwil menjadi masdar. Masdar termasuk isim mu'rab. Kemarin contohnya ada yang ingat mubtada dari masdar mu'awwal. Ustadz Abdurrahim. Mubtada. Mubtada. Antasumu khairul lakum. Naam, sahih Ustaz. Antasumu khairul lakum. Ada an di awal kalimat beserta dengan fiil mudhari yang dimasukinya itu ditakwil menjadi masdar. Ai syiamukum khairul lakum. Syiamukum menjadi mubtada karena dia berada di awal kalimat. Khairun khobarnya. Khairun lakum. Pasangannya mubtada yakni khobar, khobarul mubtada juga termasuk isim yang dibaca rofa. Khobar mubtada ada kalanya mufrad, ada yang ghair mufrad. Mufrad ini mencakup, yang dimaksud mufrad dalam pembahasan khobar itu bukan hanya yang bermakna satu ya, tapi mufrad itu meliputi yang mengandung makna satu, makna dua, maupun makna jamak. Jadi saya ulangi, khobar, apa namanya, ta'rif mufrad dalam pengertian atau pembahasan khobar, bukan yang dimaksud itu yang bermakna satu saja, melainkan khobar yang tidak berupa jumlah maupun syibhul jumlah. Jadi meliputi
mufrad satu, musanna yang isinya dua, ataupun jamak. Itu disebut khobar mufrad. Termasuk juga di dalamnya yaitu masdar muawwal tadi. Misalnya an dan fiil itu menjadi khobar. Misalnya al-afdalu kemarin ya, al-afdalu an tusalliya jama'atan. Maka an tusalliya itu termasuk khobar mufrad. Mubtada. Ada mubtada. Gimana, Ustaz? Tayyib, tayyib. Misalnya kemarin ya, al-afdalu itu mubtada, an tusalliya jama'atan. An tusalliya menjadi khobarnya al-afdalu. Maka dia termasuk ke dalam isim apa namanya khobar karena tidak berubah Mufrad. maupun syibhu jumlah. Jumlah. Lalu apa yang apa namanya yang selain mufrad atau ghairu mufrad meliputi dua tadi, jumlah dan syibhul. Dan syibhul jumlah. Jumlah tentunya terdiri dari dua macam, yaitu jumlah Ismiyah, fi'liyah. Ismiyah dan fi'liyah. fi'liyah. Syibhul jumlah terdiri dari dua macam. Sesuatu yang menyerupai jumlah itu terdiri dari jar majrur dan dzarf. Dzaraf. Nah, Madruf. nah ini juga sama seperti istilah makul kaul kemarin ya. Makul kaul itu saya juga belum menemukan ibarah yang ada di kitab, istilah makul kaul. Atau mungkin saya yang lupa. Dzaraf madruf juga sebenarnya sama. Saya tuh agak ragu gitu. Apakah ada istilah madruf? Soalnya dzaraf itu nanti pasangannya adalah dengan mudhof ilaih. Dzaraf menjadi mudhof, kemudian lafal yang disandarinya itu mudhof ilaih. Kalau istilah dzaraf madruf sudah sebenarnya sudah lama saya nggak pakai, soalnya memang saya juga belum menemukan ibarah tentang istilah tersebut. Jadi saya nyebutnya hanya jar majrur dan dzaraf itu. Sementara yang saya pelajari di Qawaidul I'rab kemarin, kitab yang saya rekomendasikan itu, memang istilahnya adalah jar majrur dan dzaraf, tidak ada madruf. Mungkin kalau teman-teman punya referensi bisa dibagi di sini. Sama, salah. Itu zorof, mudof. Iya kan ya, dzarafnya Iya, itu saya begitu. lafal setelahnya menjadi mudhof ilaih. Jumlah fi'liyah dan ismiyah kita coba lihat contohnya di sini. Yakni ketika khobar tersebut berupa mubtada lagi yang kedua dan khobar. Contohnya at-talamidhu fasluhum nazif. At-talamidhu fasluhum nazif. Coba kita i'rab yuk. At-talamidhu Khobar, mubtada. mubtada. Marfu'un. Ada marfu'un wa alamatu rafi dhammah dhahirah fi akhiri. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi Damma. Dhammatun dhahiratun fi akhiri. li'annahu Li'annahu mubtada. ismul jamu taksir. jam'it taksir. Nah, Thumma Fa'iluhu enggak ada. Mayarji'una. fi'liyah dulu atau ismiyah dulu nih. Oke, fi'liyah dulu kalau gitu. Yarji'una. Yarji'una fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, Marfu'un marfu' bi subutin Walatun raf'ihi terbiya thubutun nuni. wal jazim wa alamatu raf'ihi Thubutun subutun nun. nuni. li'annahu Annahu Min fi'lun af'alil mudhari. minal Muzakkar. minal af'alil Af'alul khamsah. khamsah. Balul Thumma Wal wawu wawu jamak. al-wawu dhamirun Barizun barizun muttasil.
muttasilun, Tasilun Talisilun mabniun, mabniun ala mabniun ala sukuni sukun ala sukun, fi mahalli, fi mahalli Rab. fa rafin. raf'il fa'il fa'iluhu. Wal jumlatu, jumlah itu jumlatul fi'liyah nah, yang saya contohkan kemarin sudah pernah ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Saya tulis wal jumlatu minal fi'li. Ini ketika kita mengirobi jumlahnya ya. Minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Karena yang menjadi khobarnya adalah jumlah fi'liyah tersebut. الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ Dan yang bisa menempati mahal itu ya biasanya adalah isim yang mabni atau kalimah yang mabni, kemudian jumlah, mungkin apa lagi ya? Ya, kalimah yang mabni termasuk kan isim yang mabni atau misalnya fi'il madhi atau huruf itu. Pokoknya kalimat-kalimat yang mabni. Isyarah. Nah, mafhum. Fahim, insyaallah Nastamir, fahimna insyaallah. nastamir ilal khabar jumlah il ilmiah jumlah ismiyah. At-talamidu fasluhum nazifun. At-talamidu Mubtada mubtada'un marfu'un nah, marfu'un wa alamatun alamatu raf'ihi rafi'i dhammatun dhammatun zahirah dhahiratun bi akhirih li'annahu jam'ut taksiri min jam'i taksir. Fasluhum khabar bukan. Kita ketika mengi'rab itu kita mulai dari komponen terkecilnya. Jadi isimnya bukannya dulu. Fasluhum murid-murid kelas mereka oh anu ini badal bukan. Ini kan mubtada bukan khobar. Khobarnya berupa bukan ya jumlah ismiyah. jumlah ismiyah Jadi kita i'rabi dulu yang ada di dalam sini. Nah, ini saya kasih tanda ya. Ini kalau dalam kitab apa namanya? Qawaidul I'rab ada yang namanya jumlah sugro, ada yang namanya jumlah kubro. Nah, kalau kayak gini bisa dipahami. At-talamidu khobarnya itu yang ada di dalam kurung kecil ini, faslun nazifun. Sedangkan faslun nazifun ini juga jumlah sendiri. Maka yang kita i'rabi adalah jumlah yang ada di fasluhum nazifun dulu. Fasluhum mubtadaun sanin atau mubtada yang kedua. Mubtadaun sanin wa huwa marfu ila akhirih. Coba bisa kita lanjutkan bersama-sama. Faslu mubtadaun sanin wa huwa marfu. wa alamatun raf'ihi dhammah Dhammatun bi zahirah akhirih zahiratun fi akhirih li'annahu li'annahu ismul mufrad na'am wa huwa wa huwa mudhafun sahih hum mudhafun ilaih mudhafun ilaih hum kita jelaskan terlebih dahulu jenis kalimahnya. oh dhamirun domi muttasilun Dhamirun barizun muttasilun fi mahalli mabniun ala jarrin
Mabniun Barisun. ala sukuni Mabniun ala sukun fi mahalli jarin Mahali rafin. jarrin mudhafun jarin ilaihi. mudhafun Ilaih. ilaih. Nah, Halli. kelas nazifun Kelas khobarul Khabaru. mubtada. khobarul mubtada atsani. Khobarnya mubtada yang kedua. Tidak Khobarul usani. mubtada asani. Khobarul mubtada tsani. Nah, khobar dari mubtada yang kedua wahwa Wa mar. huwa marfu'un Nah, wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. li'annahu minal ismil mufrad. Baru kemudian kita jelaskan jumlahnya sama seperti tadi. Wal jumlatu Minal khobar wal mubtada. minal mubtada wal khobar Minal khobar mubtada Khabar. fi mahalli raf'in Rafin. khobarul mubtada. khobarul mubtada'il awal. Loh, dari awal ya. Mubtada awal yang mana? At-talamid Sahih. Wal jumlatu minal mubtada wal khobar. Wal khabar. tsani wal khobar fi mahalli raf'in khobarul mubtada al awal. Jadi kalau di makna Jawa itu sebenarnya sangat representatif terhadap i'rab atau tarkib yang ada di dalam bahasa Arab. Kalau di makna itu at-talamidu utawi itu mim atau mubtada, utawi Utawi murid-murid murid-murid fasluhum iku rasuluhum utawi i- iku utawi kelas kalau mereka. iku tahu berarti itu juga khobar Ustazah. Iya, Iku. karena menunjukkan kalau khobarnya itu berupa jumlah fasluhum nazifun. Jadi gini, seperti kurung tanda kurung yang saya kasih ini kan mubtada al awal. Ini khobarnya itu di sini, khobar jumlahnya. Kemudian fasluhum kan juga mubtada, tsani, nazifun ini khobar. Makanya Oh, maknanya itu utawi kelas mereka nazifun iku bersih. Bersih. Jadi gambarnya itu seperti ini. Nah, nyambung dengan yang tadi saya sampaikan ada jumlah kubro dan sugro. Kira-kira dilihat dari sini yang mana yang kubro, mana yang sugro. Yang sugro at-talamid. talamid. Yang Talamid kubro, kubro. yang kubro itu yang ada di kurung yang kotak ya. At-talamidu Oh, yang kubro. nazifun. Kalau yang sugro adalah Fasluh. Lahum nazifun. nasluhum nazifun sahih. Takrifnya itu kalau jumlah kubro, jumlah yang di dalamnya mengandung jumlah lain. Kalau jumlah sugro, jumlah yang berada di dalam jumlah lain. Wah, catat dulu itu. Ada di kitab Kifayatul Ashab, Qawaidul I'rab. Belum beli. Saya senang belajar kitab itu karena jarang kan dibahas di kitab Nahwu yang biasa. Kalau kita kan biasanya belajarnya Jurumiyah, Imriti, Alfiyah. Nah, hal-hal seperti ini yang jumlah-jumlah itu jarang dibahas di Alfiyah. Apa tadi Ustazah kitabnya? Kifayatul Ashab atau dari Nazam, syarahnya Nazam Qawaidul I'rab. Kawaidul. Dia Qawaidul. Kifayatul. PDF-nya nggak ada Ustaz. Nya ada.
PDF-nya nggak ada Ustazah. Nanti coba saya carikan ya. Kalau ada enak itu. Soal Ustaz. Kan Tafadhal. ini jumlah ismiyah at-talami itu fasluhum nadhifun. Nah, kenapa kok mesti ada struktur dua seperti itu, dua khobar seperti itu? Misalnya seperti ini, faslut talamidi nadhifun. Iya. Karena gini, ketika mubtada mubtada itu kan subjek ya. Kita mau fokus untuk menjelaskan eh, tentang murid. Murid-murid itu kelas mereka tuh bersih loh gitu. Misalnya ada laki-laki itu bajunya rapi loh gitu misalnya. Atau wanita itu eh apa namanya rambutnya panjang loh. Kita mulai dengan wanita itu karena kita mau menjelaskan terlebih dahulu kepada mukhotob yang kita maksud adalah wanita itu loh atau laki-laki itu loh. Kenapa? Kemudian baru misalnya pakaiannya rapi atau laki-laki itu loh ibadahnya bagus. Kan ada tuh kita bicara kayak gitu ya, pola kalimat yang seperti itu. Kalau Oh, kita bicaranya ibadah laki-laki itu bagus. Laki-laki yang mana? Belum jelas gitu. Makanya kita mulai dulu. Laki-laki itu loh, misalnya kita sambil nunjuk atau menjelaskan, oh itu laki-laki yang dimaksud, baru masuk ke dalam informasi yang mau kita sampaikan. Makanya apa namanya subjeknya tadi ditaruh di awal sebagai mubtada, baru dijelaskan detailnya apa di dalam jumlah ismiyah yang menjadi khobarnya. nah, paham. Ini lagi Ustaz, kan kadang kan kalau di kitab itu khobar kedua apakah harus struktur tersusun seperti itu ataukah bisa langsung domir? Kan di kitab itu kadang-kadang misalnya as-shalatu iya eh, itu kan menjadi khobar ya. Oh iya. As-shalatu. Jadi gini, dalam susunan seperti ini yang ada apa, jumlah kubro dan sugro, di dalam jumlah ismiyah di dalam jumlah yang menjadi khobar itu harus mengandung domir yang sesuai dengan mubtada'nya. Itu dibandingkan dengan robit. Kalau kemarin dalam pembahasan isim mausul kan namanya aid. Kalau ini Oh, namanya iya. robit atau domir yang menghubungkan antara khobar jumlah dengan mubtada'nya. Kalau yang Ustadz maksud tadi misalnya as-sholatu hiya apa maka ya betul hiya harus karena harus ada domir yang kembali ke as-sholah. Domir yang kembali ke as-sholah itu berarti harus mufrad ghaibah gitu kan. Al-imanu huwa apa gitu. Nah, harus apa namanya? Pokoknya harus ada domirnya. Baik itu misalnya menjadi berupa domir yang marfu ataupun yang mansub ataupun yang majrur, yang penting harus ada domir yang kembali pada mubtada atau domir yang menghubungkannya dengan mubtada yang disebut dengan robit. Tapi harus Tapi nampak domirnya, Ustaz. seandainya tidak ada, itu Baik kan itu tidak domir masalah ya. baris maupun domir mustatir itu juga bisa. Misalnya Oh, tilmidatu yata'al yata'allam. At-tilmidu yata'allam. At-tilmid yata'allam. Yata'allamu kan nggak ada domir barisnya, hanya berupa domir mustatir. Tapi domir mustatir itu kembalinya ke at-tilmid, maka ini sudah cukup. At-tilmidu iya. yata'allamu. Mubtada'nya at-tilmid yata'allamu menjadi khobar. Oh, Nah, tam- khobar kok dalam berupa itu ya yarji'un ya. fiil gitu kan. Padahal khobar itu apa takrifnya? Isim yang dibaca rofa. Nah, ini yang menjadi khobar bukan fiilnya, tapi jumlahnya. Jumlah fi'liyahnya. Jumlah fiilnya. Karena ya ta'alamu meskipun cuma satu kata, dia mengandung dua komponen, yaitu fiil dan fa'il yang sudah bisa disebut sebagai jumlah fiiliyah. Jumlah fiiliyah itulah yang menjadi khobar dari lafal at-tilmid. Itu yang termasuk ini jumlah
apa namanya khobar ghair mufrad yang berupa Iya. jumlah fi'liyah. Berarti ini sama ini ya, sama ini kalimat as-sholatu imaduddin sama itu. Kalau imaduddin kira-kira termasuk khobar mufrad atau ghair mufrad? Itu dia Imaduddin. makanya. As-sholatu mubtada. Syibhul Nah, jumlah. imaduddin apakah termasuk jumlah atau syibhul jumlah? Syibhul Sibul jumlah. jumlah. Syibhul Huruf jumlah madruf. ya. Mudhaf ilaih. Apakah di dalam syibhul jumlah itu ada mudhaf ilaih? Apa saja tadi yang syibhul jumlah? Jar majrur, zaraf mazruf, zaraf, Jar majrur dan dzaraf. Apakah zaraf imaduddin mudhaf termasuk ilaih. jar majrur atau dzaraf? Zaraf ya zaraf bukan ya. Itu kan idhofah ya. Iya. Berarti imaduddin ini termasuk ke dalam khobar mufrad. Karena Oh, imadnya itu mufrad, meskipun susunannya kan idhofah. Walaupun idhofah tetap dinamakan khobar mufrad. Oh, Karena tidak berupa jumlah dan simbol jumlah, maka dia termasuk mufrad. Meskipun ya idhofahnya itu sampai 4 kata misalnya. Imadu, oh ya. dini, imadu, dini, muslimi, makata misalnya. Walaupun 4 kata, tapi kalau dia tidak berupa jumlah ataupun simbol jumlah, tetap dinamakan khobar mufrad. Oke. Karena sejatinya susunan idhofah itu kan yang dianggap yang punya kedudukan, yang punya ibaratnya ya yang punya kedudukan itu mudhofnya saja. Mudhof ilaih itu hanya ngikut atau numpang kasarannya ya. Yang diirobi menjadi Sepakat khobar ya. ya imatnya saja. Ya. Tapi Kelas. kelas ya Samir. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi bisa apa ya mind blowing gitu. Bisa membuka pemikiran kita. Oh ternyata seperti ini gitu. Tapi kalau baca Quran mikir ke situ lama kali ya. Iya saya juga gitu Ustaz. Maksudnya ketika ada sebuah pesan atau dawuh gitu ya. Ketika seseorang membaca Al-Quran sambil sambil apa namanya ini kedudukannya apa. Pokoknya dari segi nahwunya itu pahalanya berlipat. Jadi enaknya paham nahwu itu di situ. Hmm. Sambil memikirkan apa namanya tarkib nahwunya itu mendatangkan pahala yang berlipat. Jadi kan tidak sekedar tilawah membaca huruf per huruf. Padahal satu huruf saja itu sudah diganjar minimal 10 lah ya. Apalagi sambil mikir i'rabnya. Ya sesederhana kemarin innallaha ma'as sabirin. Nah, ini ada lagi innallaha ma'as sabirin. Ini kan juga ada inna ya. Inna itu membutuhkan apa saja komponennya? Isim, Isim dan inna, isim Tansibul dan isma wa tarfa'ul khabar. isim dan khobar. oh, Mana isimnya? Allah, Allah. lafaz segalanya. Terus khobarnya? Ma'as sabirin. Ma'as Syibhul Sabirin. jumlah. sabirin. Ini berupa khobar apa? Syibhul jumlah. Simbol jumlah yaitu Dzaraf madruf. Zaraf seperti maaf. ini. Oh, kita dulunya cuma ingat Allah ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi kalau kita angan-angan lagi, oh inna itu menasobkan isimnya. Isimnya itu Allah. Khobarnya berupa ma'as sabirin. Itu termasuk khobar syibul jumlah. Ada mudhaf, ada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu selamanya dibaca jer. Jernya ini dengan ya, karena dia termasuk jamak mudzakkar salim. Kayak gitu. Seru ya. Insya Allah. Ya, maksudnya yang satu Bagus. ayat pakai ilmu itu lama bener itu berarti ya. Ya kan latihan. Masya Allah, Ustaz. Kalau sudah Anu, terbiasa pun ketika baca gitu langsung langsung muncul gitu. Ya yang sederhana-sederhana aja. Sederhana dulu aja. Fi'il fa'il, mubtada khobar, inna, kana yang kita tahu-tahu aja dulu.
Kalau yang sampai an, tasumu khairul lakum. Misalnya kita butuh lama, ya nggak apa-apa. Kalau saya pribadi ya alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina isim mausul yu'minuna bil mudhari udah gitu aja. Iya, iya. Enggak terlalu banyak. Di i'rab Ustaz, di i'rab. Di Eropa satu ayat bisa 2 menit ya. Baru Iya, ditasrif. makanya. Setelah itu dites. Baik. Syibul jumlah sudah masuk ya tadi ada inallah ma'as sabirin. Kemudian contoh yang kedua dari jar majrur at-talamidu fil fasli. Murid-murid itu ada di dalam kelas fil fasli termasuk khobar syibul jumlah dari golongan jar majrur. Ustazah kalau khaisu itu apa? Nah, itu Termasuk apa ya? membeni. Eh, Mabni ya. Tapi nggak masuk ke dalam jar. Apa? Zorof. ya mengandung makna zorof. Oh. Khina juga sama ya? Ina juga zorof.